Emrimi açıkça çiğneyen biriyle konuşacağım. Neft yolunu kullanıp kaleye ilk... Eğer onları... Arıyorlar. Kötüleşiyor. Nasılsın? Sonsuz minnettar. Salahuddin akhirnya menghabisi nyawa Yudas di hadapan Balian yang membuatnya tidak terima. Padahal kejahatannya sudah jelas, yaitu menculik Semseh dan Fatmah Hatun sebagai tameng perang. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada lagi negosiasi dan belas kasihan demi tujuan Al-Quds. Sementara itu, Boru tetap di pihak Balian sebagai mata-mata Salahuddin untuk menebus kesalahannya. Di hadapan William dan Sibila, Maria mengaku mengetahui bahwa mereka dibalik rencana pembunuhan Lord Guy. Namun ia menambahkan jika sampai detik ini Lord Guy sendiri belum ia beritahu secara detail. Apabila rahasia keduanya ingin tetap tersimpan, maka harus menerima penawaran dari dirinya. Salahuddin dan Boru semakin menunjukkan permusuhan yang berlebihan untuk meyakinkan Balian. Satu tahap telah terlampaui, membawa Yudas keluar dari kastil, dan itu membuat prajurit yang lainnya ikut terpancing. Hanya saja Salahuddin menghendaki perang ini ditunda sementara, sebab tujuannya telah tercapai menghabisi Yudas. Sementara itu, Sibila mengaku kecewa. Ia pun menyesal meminta bantuan William yang membuat mereka jatuh ke jurang yang lebih dalam. Kehilangan orang yang paling dihormatinya membuat Balian benar-benar sakit hati. Ia pun curiga kegagalannya dalam serangan ini akibat pengkhianatan dari Boru. Di sisi lain, Salahuddin dan yang lainnya juga khawatir mengenai kondisi Boru sekarang. Namun mereka tetap menaruh harapan besar demi direbutnya Kastil Ibelin. Terlihat Boru mati-matian meyakinkan Balian agar tetap mendapatkan kepercayaan darinya. Lagi pula, kolaborasi dengan Boru merupakan nasihat terakhir Yudas. Di sisi lain, kembalinya Katilan ke Yerusalem membawa kabar buruk mengenai kegagalan serangan Balian dan terbunuhnya Yudas. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah kolaborasi Balian dengan Boru. Tertutupnya akses Ibelin memaksa Boru mengajak Zaira untuk menguasai Menara Merpati. Sebab itu satu-satunya akses untuk bertukar informasi dengan Salahuddin. Raja Balwin murka dan memerintahkan Lord Guy dan Catelyn untuk membawa Boru ke hadapannya. Sedangkan hukuman untuk Balian akan ditentukan berikutnya. Salahuddin ingin membuktikan kepada Balian bahwa niatannya untuk merebut Ibelin tidak main-main. Maka dari itu ia mengirimkan unit pertama untuk melakukan serangan. Sementara itu Balian akhirnya meminta maaf kepada Boru. Ia ingin dirinya tetap membersamai untuk mempertahankan kastil ini sesuai wasiat sang guru. Lord Guy dan Catelyn memiliki rencana lain, yaitu balas dendam kepada Boru. Dan sesaat sebelum berangkat, mereka bertemu dengan Maria dan terpaksa menceritakan perintah yang dikeluarkan Raja Balwin. Ibelin mengetahui kedatangan pasukan Salahuddin, namun Boru merasa aneh karena Balian tidak membuat persiapan pertahanan. Di luar, pasukan Salahuddin siap melakukan serangan, namun pasukan dibagi menjadi beberapa kloter, di mana barisan terdepan langsung berlari menuju dinding. Sementara itu, Balian menyuruh Boru menyaksikan kejutan yang sudah ia siapkan. Di sisi lain, Karatekin dan yang lainnya juga bingung kenapa Ibelin tidak membuat pertahanan. Ternyata jawabannya kemudian disajikan berikutnya, di mana para pasukan Salahuddin kena jebakan. Sebuah parit bertanduk membentang peninggalan Yudas. Raja Balwin mengatakan kepada Maria bahwa Balian telah membuat kesalahan besar, dan dia harus membayar kesalahannya itu nanti setelah Boru dihadapkan kepadanya. Para pasukan Salahuddin akhirnya menarik mundur dan membawa yang terluka. Kepada Sultan Salahuddin mereka melaporkan adanya perangkap. Mendengar itu, jelas Sultan Salahuddin geram. Ia tidak pernah memperhitungkan itu. Di sisi lain, efek hamil, Semseh mulai uring-uringan karena rindu dengan suaminya. Untungnya sang ibu mertua memintanya untuk tenang karena bisa berefek kepada bayinya. Balian memerintahkan Markus mengirimkan pesan ke Yerusalem mengenai kegagalan serangan Salahuddin kali ini. Dengan harapan mereka tidak perlu mengirimkan pasukan bantuan sehingga kolaborasinya dengan Boru aman. Salahuddin mulai melakukan evaluasi dari kegagalan serangannya.
Dia berharap Boru bisa segera menguasai Menara Merpati agar apa yang dilakukan Belian di dalam mereka bisa tahu. Markus menemukan pesan untuk Salahuddin dan langsung menyalahkan kepada penjaganya. Belakangan diketahui ini kerjaan Boru agar penjaga Menara Merpati diganti. Bahkan agar lebih meyakinkan fitnah ini, Boru meletakkan koin emas Damaskus di kamar penjaga tersebut. Belian benar-benar harus berhati-hati dan memutar otak karena pengkhianat berada di sekitarnya. Markus lantas diperintahkan untuk memanggil penjaga yang baru. Karate Kid mengusulkan untuk membuat sepatu boot besi untuk bisa melewati perangkap. Karakus dan Cody Vasil hanya bisa tertawa, itu begitu mustahil. Lord Guy dan Catelyn sepakat akan berfokus membunuh Boru dibandingkan menjalankan perintah Raja Balwin. Lagi pula mereka memiliki rencana jangka panjang menguasai tahta menyingkirkan Belian. Namun setibanya di Ibelin, mereka seolah-olah sebagai utusan Raja Balwin, menyampaikan bahwa mereka diperintahkan untuk membawa Boru. Belian jelas menolak, menurutnya Boru bukan tawanan. Tak lama berselang, Boru tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa kepergiannya tergantung Belian. Ketika Karakus tidak memiliki ide untuk bisa lepas dari perangkap, Karate Kid justru bercanda bahwa ia akan meminum tinta. Dan sesaat sebelum itu diminum, tinta itu tumpah ke area kerja. Namun bukannya marah, Karakus justru senang. Ia memiliki ide baru untuk bisa lepas dari perangkap. Hal itu menyebabkan Karate Kid dan Cody Vasil terdiam, bengong dengan apa yang terjadi. Belian mengatakan Boru adalah sekutunya. Ia telah membantunya melawan Salahuddin. Lord Guy dan Catelyn kemudian memperingatkan bahwa Belian membuat kesalahan besar dan bisa dihukum Raja Balwin. Ide Karakus adalah membuat cairan komposit yang akan menjadi padat. Tentu Sultan memujinya, namun Karate Kid tidak mau kalah. Ide itu berasal darinya. Sementara itu, Maria juga memberitahu Belian bahwa tidak seharusnya ia berkolaborasi dengan Boru, karena hal itu akan merusak citranya di hadapan Raja Balwin. Tujuan mereka masih jelas, menggantikan tahta Raja Balwin karena penyakitnya. Di sisi lain, Guy mengajak Catelyn menarik Boru keluar dari kastil. Dengan begitu, dia baru bisa dihabisi. Henok lantas diperintahkan untuk memata-matai kastil apabila Boru keluar. Penjaga Menara Merpati yang baru tengah menuju Ibelin, namun disergap oleh Saira. Dia diamankan, pakaiannya dilucuti untuk digantikan dengan calon penjaga yang baru. Dengan begitu, Menara Merpati bisa dikendalikan pihak Salahuddin. Sementara itu, Karakus mulai membuat cairan komposit yang membutuhkan banyak minyak. Sultan Salahuddin telah memikirkan bagaimana cara mendatangkan minyak-minyak itu. Salah satunya adalah membeli dari para penduduk, dan Karate Kid sudah memulainya. Calon penjaga Menara Merpati diperkenalkan kepada Belian. Belian pun tidak begitu curiga karena menurut Markus dia merupakan rekomendasi dari Yudas. Namun di waktu yang sama Belian menerima kabar buruk di mana Salahuddin mendatangkan minyak-minyak nafta ke camp. Kemudian terfikir olehnya, jangan-jangan Salahuddin telah menemukan cara untuk melewati perangkap. Di sisi lain, Maria juga menerima informasi mengenai apa yang terjadi di Ibelin, termasuk pergerakan Lord Guy dan Catelyn. Ia lantas mendiskusikannya bersama William dan Sibylla. Selain ia tidak ingin kehilangan Ibelin, ia juga tidak ingin Belian kehilangan citra di hadapan raja. Kita tahu William dan Sibylla tidak mungkin menolak tawaran ini jika tidak ingin rahasianya terungkap. Boru dan Saira senang Menara Merpati berhasil mereka kuasai. Pesan pertama untuk Salahuddin segera bisa ia kirim. Sementara itu di Damaskus, Semse benar-benar tidak bisa menahan rindunya kepada sang suami. Maka dari itu ia menulis surat untuk sekedar mengobati. Salahuddin menerima pesan dari Boru dan itu artinya menara telah dikuasai. Namun di situ tertulis bahwa Belian telah tahu bahwa Salahuddin akan terus mendatangkan minyak-minyak nafta ke camp. Alhasil rencana akan segera dibuat. Semse meminta bantuan Isfahani untuk mengantarkan surat yang ia tulis untuk Salahuddin. Boru senang, pesan-pesan tersampaikan dengan baik melalui merpati. Sehingga dia juga tahu bahwa Salahuddin telah membuat langkah antisipasi dengan membuat dua rombongan karavan yang satunya kosong. Sementara itu di sisi lain, Kontes Mila baru tahu bahwa Belian berkolaborasi dengan Boru. Dan menurutnya Salahuddin memang tidak pantas dicintai karena saudaranya sendiri dimusuhi.
rombongan karavan yang berisi minyak tanpa hambatan bisa menuju camp. Meskipun sebenarnya mereka mengkhawatirkan kondisi Boru di tengah orang-orang kafir. Karatekin dan yang lainnya diperintahkan Sultan Salahuddin untuk menyergap Belian yang sedang mengincar rombongan karavan yang tidak berisi apapun. Namun di tempat lain, Catelyn dan Lodgay juga merencanakan untuk menyergap Boru. Mereka mendapatkan informasi dari Henok yang memata-matai kastil. Setelah itu, Boru bersama dengan Belian berhasil menyergap rombongan karavan dan langsung ingin membakarnya. Namun tiba-tiba apa yang mereka rencanakan itu harus terhenti karena kedatangan Lodgay dan Catelyn. Turab mengajak semuanya untuk keluar membalas dendam kematian Ali, namun ia dicegah. Sementara itu, Guy dan Catelyn tetap bersikukuh bahwa ia harus membawa Boru dan diserahkan kepada Raja Balwin. Sibila memberitahu adiknya bahwa kesetiaan Belian tidak bisa diragukan lagi. Namun meskipun begitu, Raja Balwin berencana akan tetap menghukumnya karena berkolaborasi dengan Muslim. Terjadi pertarungan pribadi antara Guy dan Boru. Hal itu membuat Belian tidak senang, karena bagaimanapun musuhnya adalah Salahuddin dan ia tidak mau dicap jelek oleh Raja Balwin. Salahuddin berterima kasih khusus kepada Ilyas yang bersedia membawakan minyak-minyak untuknya. Ketika ditanya kenapa Ilyas begitu loyal, dia menjawab karena ia tahu kebenaran dan Salahuddin orang yang adil. Belian marah-marah kepada Boru dan mengancamnya untuk tidak berurusan lagi dengan prajurit Yerusalem. Ini bukan waktu yang tepat untuk membalas dendam kematian keponakannya, melainkan mereka berkolaborasi hanya demi mempertahankan Ibelin. Di saat yang sama, berita buruk lagi di mana Salahuddin berhasil mengatasi perangkap. Lodgay dan Catelyn akhirnya melapor kepada Raja Balwin bahwa Belian tidak mau patuh pada perintahnya, dan itu artinya hukuman telah disiapkan. Salahuddin sangat cerdik, ia sengaja memancing Belian agar keluar dari kastil. Dengan begitu, Ilyas dibantu para prajuritnya berhasil menjinakkan perangkap. Komposit yang dipasang hari ini akan mengeras keesokan harinya. Untuk itu, Salahuddin menyiapkan serangan. Waktunya juga terbilang mepet karena mereka juga harus mempertimbangkan keselamatan Boru. Di hadapan Raja Balwin terjadi pro dan kontra antara Belian harus dihukum atau tidak. Sibila lebih menyarankan agar Raja Balwin berbicara sendiri dengan Belian. Namun tampaknya Raja Balwin lebih memilih mengirimkan pasukan, entah apa maksudnya. Boru mengajak Saira bekerja sama untuk membuka lorong rahasia. Di sisi lain, William, Maria, dan Sibila mendiskusikan bagaimana menghentikan Guy dan Catelyn yang diperintah Raja Balwin ke Ibelin. Maria pun mendesak William untuk menimbulkan perselisihan di antara prajurit Yerusalem. Dan hari itu juga, Boru mendatangi lorong rahasia dan meracuni para penjaga di sana. Sebab jalur ini memungkinkan prajurit Salahuddin untuk bisa ikut menyerang dari dalam. Belian memberitahu Boru bagaimana pasukan Yerusalem akan menyerang pasukan Salahuddin dari belakang. Saat ini Salahuddin mengesampingkan surat dari istrinya karena ia akan memimpin penaklukan. Peluang kemenangan mereka begitu besar, namun pada kenyataannya Boru kepergok Belian di Menara Merpati. Belian ternyata sudah mempelajari mengenai pengkhianatan ini, namun ternyata itu sudah terlambat. Gerbang Ibelin didobrak. Perang terbuka terjadi. Pasukan Salahuddin berhadapan dengan pasukan Belian. Diceritakan pada kilas balik, pengkhianatan Boru diketahui oleh Markus dan melaporkannya kepada Belian. Meskipun begitu, Boru kemudian menyarankan Belian agar ia menyerah saja. Semua telah terlambat, bagaimanapun juga pasukan Salahuddin bisa memasuki Ibelin dari pintu manapun. Lodgay berpamitan kepada Sibila karena akan menjalankan tugas Raja Balwin. Hal itu memaksa semuanya untuk mengeluarkan cara apapun menghentikannya. Sementara itu, perang penaklukan Kastil Ibelin mulai berkecamuk. Markus menyadari bahwa mereka terdesak hingga mencari Belian yang kini tengah bertarung dengan Boru. Belian akhirnya mempercayakan Boru kepada Markus karena ia akan mengecek keluar. Di sisi lain, Lodgay dan Catelyn hampir mencapai Ibelin. Tapi tiba-tiba mereka didatangi oleh pasukan Yerusalem yang pernah bermasalah dengan Lodgay. Perang sesama Kristen akan segera pecah. William memohon ampun kepada Tuhan karena dia merasa terpaksa harus menghentikan Guy dengan cara ini. Kembali ke pertempuran di Ibelin, terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkan kastil. Dan tidak butuh waktu lama bagi Sultan Salahuddin untuk mengakhirinya karena seluruh pasukannya telah menang. Tapi sebagian pasukannya yang menuju istana dihadapi oleh Belian. Oleh sebab itu,
Dia pun merasa bahwa singgasana ini masih miliknya. Di luar, semua telah bergemuruh mengumandangkan takbir kemenangan. Hal itu membuat Balian risih hingga ia ingin keluar menghadapi Salahuddin. Tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang dan kemudian menculik dirinya. Sementara itu, Salahuddin semakin bersyukur setelah mengetahui adiknya selamat. Jelas kemenangan ini sangat penting karena merupakan jalur menuju Al-Quds Yerusalem. Dan tinggal satu lagi yang menghalangi, yaitu Qera.